Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selina Rizky, mahasiswa Universitas Negeri Islam Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, dengan nomor NIM 20020261115. Di sini kita akan menjelaskan tentang hukum acara perdata yang akan kami sampaikan secara berkelompok, yaitu dengan Saudara Ivan Zulkarnain serta Saudara Yan Bastiar. Untuk apa kelanjutan materinya? Maka simak terus video kita. Dengan saya Ivan Zulkarnain dengan NIM 2002026126. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum acara perdata, fungsi hukum acara perdata, dan sejarah singkat dari hukum acara perdata. Lalu yang pertama yaitu pengertian hukum acara perdata, yaitu suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, atau lebih tegasnya lagi, yaitu peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut. Yang kedua, yaitu fungsi hukum acara perdata. Fungsi dari hukum acara perdata yaitu berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata ialah sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang. Yang ketiga, yaitu sejarah singkat dari hukum acara perdata. Setelah proklamasi kemerdekaan, bagaimana keadaan hukum acara setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada dasarnya, keadaan yang telah ada pada zaman pemerintah bala tentara Doi Nippon diteruskan berlakunya hal ini didasarkan pada ketentuan Aturan Peradilan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945, Jo Peraturan Pemerintah 1945 tertanggal 10 Oktober 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HIR dan RBG masih berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka pengadilan negeri untuk semua warga negara Indonesia. Poin selanjutnya, asas-asas hak acara perdata. Apa sih asas-asas hak acara perdata itu? Asas-asas hak acara perdata adalah sebuah pedoman yang harus dilaksanakan oleh hakim untuk memutuskan sebuah perkara, atau menjadi acuan dan tolak ukur untuk memutuskan sebuah perkara. Selanjutnya, apa saja asas-asas hukum acara perdata itu? Asas yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu. Pada perkara perdata ini, inisiatif pengajuan ke pengadilan adalah murni dari yang bersangkutan. Jadi, hakim tidak ikut campur dalam urusan pengajuan gugatan seperti ini. Yang kedua, hakim tidak boleh menolak perkara. Bila sebuah perkara sudah diajukan ke dalam pengadilan hukum, maka hakim tidak boleh menolak dengan alasan apapun. Dengan alasan bahwa undang-undangnya tidak ada, ataupun dasar hukumnya kurang kuat, dan lain sebagainya. Di sini, hakim tidak boleh menolak perkara apabila perkara tersebut sudah maju ke pengadilan hukum. Yang ketiga,
hakim bersifat aktif. Di sini hakim bisa membantu seseorang yang sedang mencari keadilan cepat dan biaya ringan. Terkadang kita kesusahan soal biaya. Nah, di sini hakim bisa membantu untuk meringankan biayanya, dan juga apabila terlalu lama dalam penanganan kasusnya, hakim bisa untuk membantu mempercepat penanganan kasusnya. Poin keempat, persidangan bersifat terbuka. Asas ini dimaksudkan agar ada kansel sosial di saat sidang berlangsung, agar keputusan hakim memiliki sifat yang objektif. Dalam pelaksanaan persidangan terbuka juga telah diatur oleh Undang-Undang Pasal 17 dan 18 pada tahun 1970. Di situ sudah tertera bahwa dalam memutuskan atau dalam melakukan sidang harus bersifat terbuka. Jadi tidak ada keputusan sepihak dan keputusan hakim bersifat objektif. Asas yang kelima adalah kedua belah pihak harus didengarkan secara bersama-sama. Di sini hakim harus mendengarkan kedua belah pihak secara bersama-sama dikarenakan agar tidak terjadi keputusan sepihak dan keputusan hakim bisa diterima. Putusan hakim harus beralasan. Di sini hakim dalam memutuskan perkara harus memiliki alasan yang kuat mengapa hakim memutuskan perkara tersebut, berdasarkan undang-undang atau berdasarkan dengan ketentuan terdahulu atau adat istiadat yang berlaku. Jadi, keputusan hakim tidak semata-mata hanya kepentingan sepihak saja. Yang terakhir yaitu poin ke-7. Keputusan hakim harus bersifat objektif. Hakim harus bersifat objektif. Hakim tidak boleh bersikap berat sebelah. Yang dimaksudkan adalah memihak salah satu pihak. Di sini, hakim harus adil dan sama rata untuk menyatakan keadilan bagi kedua pihak tersebut. Jadi tidak ada yang merasa diberatkan atau merasa diringankan. Berdasarkan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, hakim Indonesia tidak memiliki wewenang atau tidak diperbolehkan untuk menguji undang-undang. Hal ini telah diatur pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman nomor 14 pada tahun 1970. Dalam undang-undang tersebut telah dinyatakan bahwa hal untuk menguji undang-undang telah dipasrahkan atau telah diserahkan oleh Mahkamah Agung. Jadi, hakim Indonesia tidak berwenang untuk menguji undang-undang. Dalam asas-asas hukum acara perdata ini, apabila hakim dalam memutuskan perkara tidak memiliki undang-undang atau di dalam undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perkara tersebut, maka hakim boleh untuk mencari keputusan hakim terdahulu yang biasa kita sebut dengan jurisprudensi. Hal ini telah ditetapkan pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Di situ sudah tertera apabila hakim tidak memiliki atau tidak ada undang-undang yang mengatur, maka hakim sekarang boleh untuk memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan keputusan hakim terdahulu yang pernah berlaku. Oke, pada materi selanjutnya tentang sifat hukum acara perdata. Sifat hukum acara perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap pihak yang melanggar hak pihak orang lain sesuai dengan yang tertera pada undang-undang yang terdapat dalam hukum material. Adapun sifat hukum acara perdata yaitu yang pertama, bersifat memaksa dan mengatur. Pada umumnya, sifat hukum acara perdata yaitu memaksa dan mengatur. Sehingga pada kondisi ini, sifat hukum acara perdata yang bersifat memaksa dan mengatur tidak bisa dikesampingkan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, para pihak-pihak yang berkepentingan harus taat dan tunduk kepada hukum. Sifat hukum acara perdata yang sederhana bisa dilihat pada proses yang jelas dan transparan, sehingga dapat dipahami oleh lapisan segenap masyarakat yang
meninggalkan aspek formalitas dan keadilan pada hukum acara perdata ini. Dalam proses pengajuan perkara perdata ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para penggugat. Salah satu di antaranya adalah pengajuan surat permohonan yang diwakili oleh dirinya sendiri atau diwakili oleh pengacaranya yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Adapun persyaratannya yaitu melengkapi KK, melembarkan KTP, dan lain sebagainya. Dalam 3 tingkatan ini, mereka hampir memiliki persyaratan yang sama. Yang membedakan hanyalah tingkatannya saja. Apabila Anda ingin meneruskan ke dalam tingkat banding, maka Anda harus melalui tingkat pertama dulu, dan begitu pun juga berlaku pada kasasi, pada tingkat kasasi. Perbedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. 1. Inisiatif melakukan acara perdata datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan acara pidana perkara datang dari negara atau jaksa penuntut. 2. Dalam acara perdata, pemeriksaan dilakukan dalam persidangan, yaitu dalam acara di muka hakim. Acara perdata tidak mengenal pengutusan atau penyelidikan permulaan. 3. Dalam acara pidana, hakim bertindak memimpin, sedangkan dalam acara perdata, hakim menunggu saja. 4. Saat ini setiap pengadilan negeri melakukan peradilan anak yang tidak hanya bersifat acara perdata, tetapi juga acara pidana. Oke, sudah presentasi kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili dari saudara Ivan Zulkarnain dan juga saudara Ian Bastiar. Tutup salam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.